akuntansi tentang sumber daya manusia. Di sini ada latar belakang akuntansi sumber daya manusia. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan. Perusahaan mengeluarkan biaya yang benar untuk merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan. Namun dalam akuntansi konversial, biaya tersebut dicatat sebagai beban dan tidak mencerminkan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karyawan. Oleh karena itu, muncul konsep akuntansi sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengukur nilai SDM sebagai aset organisasi, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Lalu ada pengertian ASDM, akuntansi sumber daya manusia. ASDM adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan nilai serta biaya yang terkait dengan investasi pada karyawan. Berbeda dengan akuntansi tradisional yang menganggap pengeluaran karyawan sebagai beban, ASDM memperlakukan karyawan sebagai aset berharga. Hukum capital yang memberikan distribusi jangka panjang bagi tujuan akuntansi sumber daya manusia. Ini adalah pemberian informasi tentang sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dan berguna bagi pengambilan keputusan. Next, slide keempat itu ada secara umum fungsi akuntansi sumber daya manusia itu kita ada 4. Yang pertama itu 1, untuk melengkapi informasi tentang nilai sumber daya manusia untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang diperoleh, alokasi, pengembangan, pemeliharaan sumber daya agar tercapai efektivitas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada manajer personalia agar dia dapat secara efektif memonitor dan menggunakan sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada memberikan indikator dalam pengawasan aktivitas, misalnya apakah aktivitas ini dipertahankan, dijual atau dinaikkan, dan berapakah nilainya, apakah nilai sumber daya ini berkurang atau naik selama satu periode tertentu. Dan yang keempat itu ada membantu pengembangan prinsip manajemen dengan menjelaskan akibat keuangan dari berbagai praktik akuntansi sumber daya manusia. Oke, aku lanjut. Di sini ada manfaat akuntansi sumber daya manusia. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perusahaan. Dia membantu perencanaan kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, menjadi dasar evaluasi investasi SDM, mendukung pengembalian keputusan strategis. Yang kedua ada manajemen, itu mengetahui nilai ekonomis karyawan, membantu menentukan kebijakan pelatihan dan pembangunan. Yang terakhir ada investor, itu memberikan gambaran tentang kualitas aset perusahaan, membantu nilai prospek perusahaan di masa depan. Oke, selanjutnya itu ada metode pengukuran akuntansi sumber daya manusia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu metode biaya historis, yang kedua ada metode biaya pengganti, yang terakhir itu ada metode nilai ekonomi. Perkenalkan, nama saya Serlina Francisca Yasinta dengan NIM 241 041 201 400. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama ada keunggulan akuntansi sumber daya manusia, yaitu mengakui pentingnya manusia sebagai aset organisasi. 2. Memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan akuntansi konvensional. Yang berikutnya membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, mendukung perencanaan SDM jangka panjang.
Adapun kelemahan akuntansi sumber daya manusia yaitu yang pertama, belum dapat standar akuntansi yang mengatur secara universal. Yang kedua, sulit menentukan nilai ekonomi seseorang secara objektif. Yang ketiga, nilai karyawan dapat berubah karena faktor perilaku dan lingkungan. Yang keempat, sulit disajikan dalam laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya ada tantangan akuntansi sumber daya manusia, yaitu tingginya tingkat turnover karyawan, perubahan teknologi yang cepat, kesulitan mengukur kontribusi individu, kurangnya standar dan regulasi yang baku, perbedaan metode penilaian antar perusahaan. Adapun penerapan ASDM dalam perusahaan, contoh penerapannya yaitu perusahaan terbang yang rutin mengadakan pelatihan pegawai, perusahaan teknologi yang menginvestasikan dan dana besar untuk pembangunan kompetensi karyawan, perusahaan konsultan yang mengandalkan keahlian dan pengalaman tenaga profesional. Yang berikut yang terakhir ada kesimpulan, yaitu akuntansi sumber daya manusia merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan menilai nilai ekonomi, sumber daya manusia, dan organisasi. ASDM membantu perusahaan memahami bahwa karyawan adalah aset strategis yang berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya, ASDM memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're